Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah umroh dan calon jamaah umroh dari Surya Madinah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi sesuatu yang insya Allah ini adalah panduan singkat bagaimana nanti kita melaksanakan umroh. Dan alhamdulillah kita bersama dengan Ustadz Ali Faisal. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Zaid bin Sabit Sukoharjo, dan beliau adalah salah satu pendamping umroh yang bersama-sama bertugas di Surya Madinah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Salaman warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya tadi ya tentang umroh ini. Sebenarnya kita itu ke sana itu umroh sampai 9 hari itu rukunnya atau yang harus dikerjakan umroh itu sebenarnya urutannya seperti apa sih, Tat? Ya. Jadi umroh perjalanan yang biasa dilakukan selama 9 hari itu rukunnya itu ada 5. Yang pertama adalah ihram. Ihram ini dimulai dari mikot, nanti ditentukan di sana. Kemudian yang ihram itu memakai kain ihram. Memakai kain ihram. Ya, oh ya. Bagi laki-laki memakai 2 kain ihram yang tidak boleh berjahit. Yang satu digunakan untuk sarung, yang satu digunakan untuk menutup pundak. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Di saat kita sudah sampai di Masjidil Haram, kita nanti melakukan ibadah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Jadi kelilingnya itu 7 kali putaran. 7 kali putaran. Itu yang di lingkaran Ka'bah atau boleh di agak jauh, Tat? Boleh di lingkaran Ka'bah, boleh menjauh, atau boleh di lantai atas. Oh gitu. Itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Bagi yang nggak bisa jalan boleh pakai kursi boleh roda pakai ya? kursi roda. Baik. Kemudian yang selanjutnya apa, Tat? Setelah tawaf selesai, kita nanti melakukan sa'i, berjalan dengan sungguh-sungguh antara Bukit Sofa dan Marwah, juga 7 kali putaran juga. Itu berjalan atau lari, Tat? Itu berjalan. Dari berjalan Tapi dengan kencang pelan-pelan, nggak kencang, tapi gitu. berjalan kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, dihitung 1 kali putaran, nanti Marwah ke Sofa 1 kali putaran, sampai 7 kali diakhiri di Bukit Marwah. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya? Ya. Bukan 2 kali dihitung 1 ya? Bukan. Jadi baik. startnya di Sofa, finishnya di Bukit Marwah. Baik. Nah, Setelah kita sa'i selesai? Setelah sa'i selesai, kita tahalul. Mencukur atau memotong rambut. Bagi laki-laki disunahkan afdolnya mencukur seluruh rambut kepalanya. Kemudian untuk wanita cukup memotong beberapa helai saja sepanjang 1 ruas jari. Seperti itu. Dan yang terakhir tertib. Jadi ibadah kita itu tertib dari awal sampai akhir itu tetap sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik ya, Ustaz. Ya. Kan kalau mau umroh itu tentu kan ada persiapan-persiapan ya. Ya, benar. Kalau kita yang dari Indonesia biasanya kan kalau naik pesawat itu landingnya kan kalau nggak di Madinah pasti di Jeddah itu ya. Ya. Kalau di Madinah ya biasanya pasti ambil mikotnya di Berali. Kalau di Jeddah itu gimana, Tat? Kalau landing di Jeddah? Biasanya jamaah Indonesia terbang dari Solo, Jakarta, Surabaya itu di Jeddah. Tapi kebanyakan nanti dari Jeddah diarahkan naik bis ke Madinah. Karena itu nanti lebih membawakan jamaah lebih nyaman seperti itu. Dan akhirnya turun di Madinah, ziarah dan ibadah di sekitar Madinah, baru 3 hari kemudian baru berangkat untuk umroh seperti itu. Jadi tetap umrohnya di Bir Ali. Mikotnya maksudnya. Mikotnya di Bir Ali. Baik. Nah oke, ketika kita harus ke Madinah dulu, tentu kan kita nggak bisa langsung umroh ya, Tat? Ya. Itu otomatis kita kan mengisi waktu di
Madinah. Ya, benar. Ya, salah satunya tentu di situ ada, nanti mungkin suatu saat kita akan bahas panjang lebar ya. Benar. Yang detail misalnya di Masjid Quba dan sebagainya. Tapi hari ini kita bikin hanya untuk membuat panduan singkat dulu untuk jamaah sore Madinah yang nanti akan melaksanakan umroh. Baik, sebelum kita, tadi kan rukun pertama ikhram itu. Ya. Sebelum kita ikhram itu, apa saja yang disunahkan dan apa saja yang dilarang, Tat? Oke. Yang pertama, kita sehari ketika malam hari kita besoknya berangkat umroh, biasanya kita tekankan kepada jamaah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita tekankan untuk memotong kukunya. Kemudian merapikan rambut serta kumisnya, kemudian mencukur rambut ketiak maupun kemaluan, kemudian mandi besar seperti mandi janabah seperti itu, dan kemudian memakai wangi-wangian terbaik jika membawa atau jika ada. Dan juga jangan lupa untuk laki-laki ini membawa kain ikhramnya 2 lembar itu, yang satu nanti untuk sarung, yang satu dipakai untuk tutup pundak di situ. Baik. Berarti di sana kalau kita ke sana, apa di sana sudah disiapkan gunting kuku atau kita biasanya bawa dari rumah, Tat? Kalau itu biasanya tetap afdol, lebih nyamannya, lebih amannya bawa dari rumah. Cuma nanti pembekalnya di dalam koper. Baik. Seperti itu. Oke, berarti nanti suatu saat kita buat tips-tipsnya ya, supaya nanti kalau kita bawa itu tidak di screening di bandara ya gitu. Nah, menggunting kuku maksudnya memotong kuku, merapikan kuku ya, Tat ya. Dan kalau tadi yang rambut tadi maksudnya bukan potong ya, Tat ya, tapi bukan. Merapikan ya supaya dia terlihat ganteng atau gimana? Enggak. Jadi kalau ibadah lain misalnya sholat, kita itu hanya menahan sesuatu yang dilarang itu hanya sekitar 5-10 menit. Tapi untuk umroh ini kita menahannya hampir 9-10 jam. Larang-larangannya dalam umroh apa? Nanti kita secara tidak sengaja dalam perjalanan di bis itu kita detail-detail kuku itu nggak boleh. Apalagi mohon maaf, detail-detail upil yang nanti memotong rambut di ini juga nggak boleh. Makanya biar afdolnya larang-larang itu kita sampaikan sehingga jamaah benar-benar ibadahnya nyaman dan tidak terkena dam. Baik. Berarti kalau sebelum menggunakan ikhram itu kita disunahkan untuk memotong kuku, memotong kumis atau merapikan kumis, merapikan rambut dan sebagainya. Setelah kita udah pakai kain ikhram itu menjadi dilarang. Sudah dilarang. Ketika sudah di mikot, kita mengenakan pakaian ikhram, itulah berlakulah waktu untuk memulai ibadah. Bahkan kalau kita nggak sengaja setelah kita sudah memakai ikhram, kemudian kita cuci tangan dengan menggunakan sabun yang ada wanginya, itu juga nggak boleh, Tat? Nggak boleh. Jadi memang harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Makanya kan tadi saya jelaskan kenapa harus diantisipasi dengan itu, biar kita mengurangi hal-hal yang, karena manusia itu tempat banyak yang lupa apa-apa yang dilakukan seperti itu tidak sengaja, oh ternyata ini larang lah. Dengan mengantisipasi memotong kuku, merapikan rambut, mandi dan lain sebagainya, itu hingga ibadah itu benar-benar nyaman dan nanti beres, tidak ada hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar seperti itu. Termasuk tidak boleh memakai topi, penutup kepala di situ memang harus diantisipasi sejak awal. Baik. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi ketika kita sudah memakai kain ikhram, biasanya kain ikhram itu kita pakai saat masih di hotel atau sudah di tempat ngambil mikot? Ya, untuk memudahkan jamaah, karena kan perbekalan kita ini sudah 3 hari di Madinah, kemudian kita nanti lanjutkan ke kota Makkah. Ini antisipasinya biar tidak terlalu repot, itu sementara kita kenakan kain pertama sarung. Kemudian yang penutupnya nanti kita kenakan dulu dari hotel, nggak masalah. Maksudnya kain yang bawah bukan kain sarung ya? Kain ikhram dipakai seperti sarung, ya, maksudnya gitu ya? Dipakai sejak awal, biar apa? Antisipasi di mikot itu tinggal melepas pakaian yang berjahit, misalnya celana dalam, terus kaos sporot gitu, nanti satu dengan yang lain saling mengingatkan. Insya Allah nanti ketika jamaah umroh berangkat dengan kami akan cek
satu persatu apakah masih menggunakan celana dalam atau ya. apa dan lain sebagainya biar nanti tidak kelupaan. Ini nanti bahaya, nanti sampai kota Makkah loh ternyata masih pakai celana dalam kan nanti. Wah, itu berarti kan dia melanggar kan, kena dam. Dam itu nanti berapa itu? Memotong 1 ekor kambing. Wah, itu. Jadi kita akhirnya tambah biaya lagi karena harga kambing di sini dengan di Saudi Arabia tentu berbeda ya gitu ya. Baik, seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali ya para jamaah umroh Surya Madinah maupun calon jamaah umroh. Kita tadi sudah membicarakan tentang apa-apa saja yang disunahkan sebelum memakai ihram dan kemudian apa saja yang dilarang setelah nanti kita sudah mengenakan ihram, bahkan setelah kita ngambil mikot. Nah, setelah kita memakai kain ihram itu di hotel, kan kita akan melakukan perjalanan ya tadi ke mikot ya. Dalam hal ini berarti di Bir Ali. Itu masih di wilayah Madinah. Masih di wilayah Madinah. Jadi nanti berarti kita nanti pakai kain ihram dari Madinah sampai Mekah. Iya. Berarti ini perjalanannya padahal itu berapa jam itu? Itu perjalanan kurang lebih 6 jam. 6 jam. Nah, ini apa saja yang kita lakukan dari mulai kita pakai kain ihram di hotel menuju ke mikot dan kemudian sampai dari mikot di Bir Ali itu kita menuju ke Mekah. Apa itu tadi yang perlu diperhatikan tadi? Ya, yang perlu diperhatikan adalah setelah mungkin di hotel sudah mandi besar dan lain sebagainya, potong kuku dan lain sebagainya, biasanya kita diarahkan untuk naik bis menuju ke mikot. Kalau kita sudah di kota Madinah, biasanya kita mikotnya adalah di Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Nah, sampai di situ di masjid kita ambil air wudhu jika batal, tapi kalau sudah masih punya wudhu, kita masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat dan setelah itu kita kembali ke bis kita. Nah, di bis barulah nanti kita bersama-sama melafalkan niat untuk umroh. Nah, dari situlah mikot kita awali di Masjid Bir Ali. Jadi di Bir Ali itu kan kita ngambil mikot. Ya. Berarti di situ untuk ngambil mikot itu kita ditandai dengan sholat sunnah di situ ya? Sholat 2 rakaat di lokasi mikot di masjid di Bir Ali itu. Kemudian cek pakaian-pakaian kita, melepas celana dalam, melepas kaos dalam dan sebagainya, dan melepas tutup kopiah atau peci. Kemudian berarti kalau ihram itu nggak boleh menggunakan peci ya? Tutup, misalnya kain sapu tangan kita sini pun juga nggak boleh. Gitu. Kalau pakai payung boleh tak? Kalau pakai payung itu tidak menutup kepala menempel masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau untuk yang wanita juga nggak boleh juga? Wanita pakai pakaiannya tetap pakaian syar'i. Larangan bagi wanita menutup nikopnya atau cadar dan pakai sarung tangan. Itu tidak boleh untuk wanita. Jadi untuk wanita berarti nggak boleh pakai cadar dan juga menggunakan sarung tangan. Dan untuk laki-laki itu juga mengenai sepatu atau sandal gimana? Nah, untuk alas kaki tetap kita boleh pakai alas kaki karena kan panas, kadang kesana panas, tetapi tidak boleh menutup mata kaki. Sandal, trompat gitu masih bisa. Tapi untuk sepatu yang menutup sepatu boot atau apa gitu tidak boleh. Kalau kaos kaki gimana, Tat? Kaos kaki juga tidak boleh. Oh, berarti kalau kita menggunakan sepatu yang tidak menutup mata kaki, tetap tidak boleh menggunakan kaos kaki yang menutup mata kaki. Dan kalau kaos kakinya berjahit, apalagi? Iya kan? Berarti lebih aman memang kita menggunakan alas yang tidak menutup mata kaki dan juga kita nggak menggunakan kaos kaki ya. Baik, terus kemudian setelah kita sholat 2 rakaat, kemudian itu niatnya umroh itu ada kita di masjid di Bir Ali itu atau pas kita di kendaraan? Di kendaraan. Jadi ya. Di kendaraan ketika jamaah sudah berkumpul dengan pembimbing, pendamping umroh, kita lafalkan bersama-sama niat umroh. Labaik Allahumma umrotan. Gimana Tat? Diulang Tat? Labaik Allahumma umrotan. Labaik Allahumma umrotan. Umrotan atau umrotan Tat? Umrotan. Pakai ain ya? Iya, umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Seperti itu. Itu kita lafalkan di dalam bis, kemudian bis bertolak menuju kota Makkah.
ketika dalam perjalanan itu, perjalanan dari kita setelah di Bir Ali ambil mikot itu, kemudian kita masuk kendaraan dan kita melafazkan niat umroh itu, bacaan-bacaan apa atau doa-doa apa sih Pak yang harus kita baca selama perjalanan itu? Ya, setelah kita melafazkan niat umroh, disitulah kita sudah harus menjaga kondisi kita sebaik-baiknya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan umroh. Kemudian di perjalanan kita disunahkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah ataupun doa-doa istighfar atau doa-doa yang lain. Untuk laki-laki lebih dikeraskan, untuk wanita dilirihkan. Lah kalimat talbiyah itu seperti apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus kita baca sampai mungkin kita tertidur di bis itu tidak masalah. Dia biasanya kalau di sana kan kita dari Surya Madinah itu kan ada panduannya ya. Jadi ada yang memandu di dalam bis itu untuk mengawali kalimat talbiyah, kemudian jamaah itu menirikan gitu ya. Menirikan. Baik. Terus selama dalam perjalanan itu kan berarti kita sudah ikhram tuh, Tat? Sudah. Jadi hati-hati, nggak boleh menggunakan parfum, hati-hati menggunakan sesuatu yang wangi. Ya, menutup kepala. Kadang naik bisnya kan dingin AC, kadang nggak kuat, sengaja gini itu juga boleh. Nggak boleh. Ya, itu memang harus ditahan. Jadi selama mesti perjalanan 6 jam. Bener-bener kita nginget itu gitu. Dan tentunya dari Surya Madinah insya Allah akan mengingatkan terus, jangan sampai jamaah melanggar itu, karena melanggar itu kemudian kita akan jadi dapat denda yaitu membayar dam itu. Baik jamaah umroh Surya Madinah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah sampai membahas tentang perjalanan ya dari Madinah ke Mekah. Nah ceritanya nih, ini kan kita sudah sampai di kota Mekah. Ya, sampai di hotel ya nanti. Sampai di hotel misalnya gitu ya. Terus kita mau siap-siap persiapan umroh. Lanjutin umroh. Yang kedua yaitu tawaf, ya kan. Nah, apa sih yang harus diperhatiin, Tat? Ya. Kalau kita mau persiapan tawaf itu? Ya, biasanya setelah kita perjalanan 6 jam dari kota Makkah kota Madinah ke kota Makkah. Kita sampai di hotel lah. Di hotel itu kita harus persiapan diri dengan sebaik-baiknya karena masih ada rukun yang belum kita selesaikan. Meskipun kita sudah di kamar hotel, boleh mandi, boleh makan dan lain sebagainya, tetapi hari yang harus kita siapkan menuju Masjidil Haram itu adalah kita harus suci, dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang harus diperhatikan jamaah ketika nanti melakukan masuk ke Masjidil Haram itu harus bersih, suci. Kemudian persiapan untuk tawaf itu nanti 7 kali putaran. Dari situ yang harus diingat, jika nanti di tengah tawaf itu batal, misalnya kentut atau tidak bisa kuat menahan kencing dan sebagainya, maka harus keluar dari lingkaran tawaf. Harus keluar ngambil air wudhu di luar Masjidil Haram. Kemudian perlu diingat nanti untuk jamaah laki-laki, penutup pundaknya yang sebelah kanan harus dibuka. Harus kelihatan. Kain ikhramnya yang di kanan itu harus dibuka. Itu ketika mau mulai tawaf. Baik, jadi jangan sampai pas tawaf lagi kelingan gitu. Ya. Oke. Terus apalagi? Kemudian nanti yang perlu diingat bahasanya ketika kita masuk Masjidil Haram, kita masuk pintu King Abdul Aziz itu, kita nggak jalan ke atas, tapi upayakan keturun. Kita ingin tawafnya di pelataran Masjidil Haram. Dekat Ka'bah. Ka'bah lah. Ini yang harus kita antisipasi, perhatikan dulu nanti. Trik kita tawaf itu ada triknya. Bukan trik, tips. Tipsnya gini, maksudnya gini. 3 kali putaran itu kita hendaknya merapat mendekati Ka'bah. Harusnya kan lebih ringan. Kemudian 3 berikutnya kita agak keluar, agak melebar. Kemudian yang terakhir kita keluar, biar nanti ketika kita keluar dari lingkaran tawaf itu lebih mudah. Itu tipsnya seperti itu. Kalau kita lagi mau masuk Masjidil Haram tuh, kan bagi kita yang belum pernah melihat Ka'bah, itu kan begitu ngelihat kan sangat takjub ya. Kadang sampai air mata bisa berlinang gitu ya.
terharu, ya Allah kok saya udah sampai di sini gitu ya, nggak nyangka kalau kita bisa sampai di Masjidil Haram. Kalau misalnya kita ngelihat Ka'bah itu apa sih? Apa ada doanya, Tat? Ada. Jadi kita melihat saja sudah dapat pahala. Kita berdoa Allahumma tasrifan wa ta'ziman bihadzal makan. Jadi ketika doa-doa kita melihat Ka'bah itu sudah dapat pahala. Kita zikir, kita bertasbih itu juga sudah dapat pahala. Baik. Kalau kita mau mulai umroh tadi, Tat, kan kita akan memulainya tawaf itu dimulainya dari mana, Tat? Dihitung dimulainya dari mana tuh posisinya? Untuk tawaf itu kan dia ada 4 sudut ya? 7 kali putaran, tapi dimulainya dari mana? Dimulai dari pojok Hajar Aswad. Oh, dari Hajar Aswad. Itu nanti kita lihat masuk Ka'bah, masuk itu nanti ada 4 sudut, yang sudut pojok itu nanti ada lampu hijaunya. Garis lurus itu nanti di kanan itu nanti ada lampu hijau yang menandai ini start ketika kita mulai untuk tawaf dan diakhiri juga di situ. Baik. Itu kalau misalnya kita kan mulainya dari Hajar Aswad ya, Tat? Ya. Terus kita keliling Ka'bah kan, mulai keliling Ka'bah ya? Ya. Itu bacaan apa yang dibaca, Tat? Sebenarnya untuk tawaf sendiri tidak ada doa-doa khusus ketika melakukan tawaf. Hanya disunahkan itu dari rukun zamani, ketika 1 putaran itu nanti sebelum Hajar Aswad itu ada pojok disebut rukun zamani, sampai Hajar Aswad kita ditekankan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan untuk tawaf putaran apa gitu, ini kita hanya disunahkan doa-doa apa saja. Itu ya. Doa maupun membaca, ada yang membaca Al-Quran, ada yang zikir, ada yang istighfar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau bagi saya biasanya saya ajak jamaah untuk putaran pertama mendoakan diri kita, mohon ampun, taubat kepada Allah dan menyampaikan hajat goal kita dalam hidup ini, sukses dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kita doakan ayah kita dan ibu kita yang telah mendidik kita, membimbing kita, memahami Islam, mengarungi kehidupan dunia ini. Mumpung ini di tempat, di tempat yang mustajabah. Gitu. Kemudian 3, jangan lupa doakan istri kita. Kemudian putaran ke anak-anak kita juga. Itu anak-anak kita doakan. Ke-5, doakan saudara kita, family, keluarga kita, ahlun. Kemudian putaran ke-6 biasanya kita gunakan untuk mendoakan tetangga kita, sahabat kita, tim kerja kita, manajemen kita agar semua diberkahi oleh Allah SWT. Dan yang ke-7, putaran ke-7, kami biasa mendoakan bagaimana umat Islam di seluruh dunia diampuni oleh Allah SWT, diangkat derajatnya di dunia ini. Dan perjuangannya saudara kita yang tertolimi itu bisa segera bisa dibebaskan. Jadi tetap kita doakan sampai istighfar dan jangan lupa sunahnya ketika sampai di rukun zamani, sampai menuju Hajar Aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya sebelum berangkat jamaah harus mempersiapkan doa-doa tersebut. Biar nanti ke situ dihafalkan ataupun dibaca sambil jalan, yang penting kita tetap memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu sambil mendoakan saudara-saudara kita dan keluarga kita. Baik, kan kalau kita pas lagi di sejajar dengan Hajar Aswad, itu kita memang harus mencium Hajar Aswad, atau kan kita kalau rebutan Hajar Aswad kan orang-orang Indonesia kan agak pendek ya. Kalau berebut oke kalah lah gitu ya. Nah itu ada cara lain nggak? Jadi diusahakan ketika kita sedang tawaf, fokus kita tetap menyelesaikan 7 kali putaran dalam putaran tawaf, dan ditutup nanti sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, adapun untuk bagaimana kita bisa mencium Hajar Aswad, nah itu kita nanti di lain waktu ketika ibadah umroh kita selesai. Tawaf yang bukan rangkaian umroh ya. Tawaf sunnah yang lain di situ. Tapi kalau kita tawaf itu terus kita sejajar dengan dengan Hajar Aswad, itu kita melambaikan tangan kita menambahkan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kita cium Bismillahi Allahu Akbar itu sebagai tanda kita sejajar dengan
Hajar Aswad seperti itu. Baik, setelah kita tawaf 7 putaran itu dan diakhiri di Hajar Aswad ya. Ya, Hajar Aswad. Sejajar dengan Hajar Aswad itu kita masih ikhram, kita pundaknya masih kita buka. Ya. Nah, setelah kita tawaf selesai itu gimana, Tat? Apalagi, Tat? Setelah kita menyelesaikan 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad dengan tanda lampu hijau di pojok kanan nanti akan terlihat, kita keluar dari lingkaran tawaf. Di mana? Kita keluar menuju ke belakang Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu nanti ada tugu di sekitar Ka'bah itu dan kita menuju ke belakangnya. Kalau di posisi di belakangnya, di belakangnya. Jangan di depannya ya. Di depannya, itu nggak kan bisa, tetap area untuk tawaf, mengganggu nah, nanti. Malah kita dimarahi askar nanti, petugas keamanan Masjidil Haram. Jika tempat itu terhalang penuh, kita boleh geser di kanan kiri Masjidil Haram yang ada di situ, tetapi masih memungkinkan di Masjidil Haram di belakang area tadi. Di situ nanti kita tandai tawaf kita selesai dengan melakukan sholat 2 rakaat. Bentar. Tadi kan kita ikhram kita masih kebuka. Nah, buka. Itu ditutup dulu sholat ya? Tutup. Yeah. Oh ya. Pas mau sholat. Iya. Jadi setelah selesai tawaf itu tutup dulu, baru kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang Makam Ibrahim. Gitu. Ada nggak surat yang biasanya disunahkan untuk dibaca? Disunahkan di sini seperti sholat pada umumnya, yaitu setelah rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua, kita setelah surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Oh, itu malah pendek-pendek sebenarnya, gitu ya. Baik. Terus kita sholat, apakah ada sunnah lain, Tat? Misalnya di situ kan kita kadang kan haus ya. Pengen minum air zam-zam, itu boleh nggak? Jadi setelah ketika rangkaian tawaf selesai, terus kemudian kita juga sudah menyelesaikan sholat 2 rakaat, justru kita di situ mendekat di belakang Makam Ibrahim itu kita dekat dengan tempat-tempat minum yang sudah disediakan oleh Khadimul Haramain. Itu air zam-zam semua itu? Air zam-zam semua. Oh, ada yang dingin nggak? Ada yang dingin, ada yang hangat. Wah, kalau pas musim panas dingin, kalau yang musim itu ada hangatnya juga. Oh gitu. Gitu. Di situ kita sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Ada juga doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Oh iya. Ini doa yang biasa dilafalkan ketika kita minum air zam-zam. Berarti itu juga ada doa syifa ya, obat ya. Segala obat. Bahkan setelah itu kita boleh mengguyurkan sedikit air yang itu ke tubuh kita. Yang penting jangan membasahi lantai. Jadi untuk sekedar segeran atau seger itu kan nikmatnya banget lah. Setelah putar haus, kita Allah memberikan kemudahan untuk itu. Dan jangan lupa ketika kita minum air zam-zam itu nggak boleh kayak orang kesetanan ya. Minumnya banyak, langsung gluk satu botol habis. Nggak boleh ya, Tat ya. Kalau nggak salah itu 3 kali teguk ya. Seperti kita kalau minum air pada umumnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita sholat 2 rakaat di belakang Makam Ibrahim dan kita minum air zam-zam, ada doanya juga tadi. Maka kita ngapain lagi, Tat? Selesai untuk tawaf, kita menuju ke rukun umrah selanjutnya, yaitu sa'i. Tapi kalau memungkinkan kita bertolak ke Hajar Aswad untuk sekedar melambaikan tangan sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ya langsung kita menuju ke tempat sa'i. Baik, berarti kita sekarang itu persiapan sa'i. Jarak antara Safa Marwah itu seberapa sih kira-kira? Ada sekilo nggak, Tat? Tidak ada. Nggak ada ya, jadi 500 sampai 700. 500-an meter ya, setengah kilonan. Kayaknya juga belum tentu ada juga sih. Apa yang di sa'i ini apa yang kita lakukan, Tat? Di sa'i itu kita sebenarnya ya ibadah juga, menunaikan itibak keluarga Nabi Ibrahim, istrinya itu Ibunda Hajar dengan lari-lari kecil, di mana menunjukkan sa'i itu artinya sebuah upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang maksimal
usaha yang benar-benar dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. 7 kali ya. 7 kali. 7 kali. Terus doa yang dibaca apa? Misalnya kita pas lagi di Bukit Sofa, kemudian lagi di Bukit Marwah, apa ada doa sih? Ada. Jadi untuk sa'i ini dimulai dari Bukit Sofa. Ketika kita mendekati Bukit Sofa, itu biasanya kita membaca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innahu syakirun alim. Nah, ini sampai kita baca ayat surat Al-Baqarah ayat 158 ini, ketika sampai benar-benar posisi kita di Bukit Sofa, kita nabda'u bima bada'allahu bih. Kemudian kita di situ menghadap ke Ka'bah sambil berdoa. Semua jamaah umrah di Bukit Sofa menghadap Ka'bah sebentar, berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa azzamal ahzaba wahdah. Ini selesai, kita kemudian berjalan menuju Marwah. Okay. Sampai di Marwah doa lagi. Doa lagi sama seperti itu. Seperti tadi Allah Akbar. Nah, tapi ketika dari Sofa ke Marwah ini nanti di tengah jalan di situ ada tanda lampu hijau. Nah, kira-kira di tengah-tengah itu ya, sebelum sampai tengah-tengah ya, itu sepertiga. Ada lampu hijau seberapa meter, puluhan meter, kita berdoa di situ sambil lari-lari kecil. Allahumma gfir warham wa anta azal akram. Kemudian larinya dipercepat. Atau itu percepat boleh, kemudian lari kecil lagi. Yang dipercepat itu pas lari sungguh-sungguh itu di situ. Pas tanda itu tanda hijau aja. Ya, nanti sampai ada tanda hijau berikutnya. Habis itu kita lari kecil lagi. Nah, di situ pun kita ini diminta untuk memperbanyak doa lagi. Seperti ketika kita tawaf. Karena sa'i sendiri itu adalah usaha doa maksimal dari seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ. Baik, setelah kita sampai pada akhir putaran, yaitu putaran yang ke-7 ya tadi ya. Itu di Bukit Marwah. Nah, hitungannya Marwah. Terus itu berarti sa'i ini sudah dikatakan dia selesai ya. Setelah kita sa'i selesai, apa yang harus kita lakukan, Tat? Jadi ketika sa'i yang dimulai dari Bukit Sofa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Jadi satu Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran. Marwah ke Sofa itu 2 kali putaran. Dan seterusnya sampai 7. Jadi diawali dari Sofa, diakhiri dari di Marwah. Di Marwah. Itu selesai sudah rangkaian sa'i kita. Sambil membaca Al-Quran, sambil berdoa, sambil istighfar mohon ampun pada Allah SWT. Kalau sudah ke-7 berarti selesai sudah rangkaian ibadah kita dalam sa'i. Dan itu pun di terakhir itu juga doanya sama dengan tadi ya? Sama. Oke. Setelah itu berarti kita potong rambut ya? Ya, jadi setelah sa'i selesai, kita di Marwah itu dibuktikan untuk memotong rambut kita. Saya disebut dengan tahallul atau memotong rambut. Berarti di situ untuk perempuan dipotong oleh perempuan walaupun dia cuma sedikit ya. Kemudian laki-laki juga sama. Nah, tapi nanti kalau misalnya mau afdal lagi dicukur gundul, ketika keluar dari Ka'bah itu sudah banyak kanan kiri itu ada barbershop ya. Jadi ketika sudah selesai rangkaian sa'i 7 kali putaran, kita untuk laki-laki di situ dipotong dulu sebagai tanda selesai tawaf kita dengan motong rambut. Yang perempuan juga demikian. Kemudian afdalnya kita disunahkan untuk potong gundul. Nah, tapi nggak mungkin kita potong gundul di Masjidil Haram, di Marwah. Tapi kita untuk gundulnya dilakukan di luar Masjidil Haram. Di situ sudah banyak nanti barbershop atau potong rambut yang menawarkan jasa untuk memotong rambut bagi jamaah umroh.
Baik, berarti setelah tahallul ini selesai, itu berarti berakhirlah umroh kita. Ya. Begitu Jadi ya. setelah ihram, tawaf, sa'i, tahallul berarti tertib. Oh iya, itu harus urut ya? Urut. Oh iya, jadi ada rukunnya mesti tertib. Berarti, lah setelah tahallul ini larangan-larangan yang menandakan kita saat awal ihram sampai akhir itu selesai. Kurang lebih 9 jam sampai 10 jam kita menahan sesuatu yang sebenarnya boleh tapi tidak boleh. Baik. Itulah keindahan dalam ajaran Islam ini. Setelah itu kita keluar dari Masjidil Haram dan menuju ke hotel kita. Di situ kita sudah boleh mandi, sudah boleh menggunakan wangi-wangian, gitu kan. Sudah boleh apalah, biasanya juga kita haus, lapar, nanti di sana juga sudah disiapkan makan dan minum. Ya, 2 jam kita di Masjidil Haram kurang lebihnya. Sekitar untuk itu ya. Tawaf 1 jam, sa'i 1 jam, dan nanti bisa yang lain. Baik, itu. Baik, jadi sebenarnya cuma itu saja sih rangkaian umroh itu. Yeah. Dan ketika kita ke sana, ke perjalanan umroh ke Masjidil Haram itu, kita punya kesempatan beberapa hari di sana dan setiap hari kita bisa melakukan umroh secara mandiri, sehingga pada saat umroh itu kita tidak hanya umroh sekali, tetapi bisa umroh beberapa kali ya. Baik, itulah rangkaian umroh yang hari ini kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali, ya, Ustadz Ali ini adalah beliau adalah tour leader atau katakanlah mutawif yang sudah bersertifikasi ya tadi ya. Alhamdulillah. Sehingga beliau nanti akan banyak mendampingi jamaah Surya Madinah ya, untuk bisa berumroh dengan lebih bagus ya, artinya sesuai dengan sunnah. Dan kita nanti ada tips-tips banyak sih sebenarnya ya, yang akan kita sampaikan ketika kita sedang melakukan ibadah umroh itu atau perjalanan umroh itu ya. Salah satunya adalah sholat berjamaah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, masjid di Mekah itu. Kenapa? Karena pahalanya itu 100.000 kali, dan kemudian di Madinah itu berapa kali, Tad? 500 kan. Dan ini yang harus 1.000 atau 500, Tad? Kalau 100.000 di Masjidil Haram, anunya 500 di Masjid Nabawi. Nah itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi, dan rangkaian dari awal sampai akhir umroh tadi mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, pemahaman, pencerahan buat jamaah semuanya. Dan kita tutup ya materi pada manasik singkat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal nantinya. Mungkin lain waktu kita sampaikan tentang kiat-kiat memakai kain ikhram. Oh iya. Doa-doa yang afdal dibaca ketika di tawaf ataupun di itu nanti ada lah. Iyalah, kita buat di video-video pendeknya ya. Baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya jamaah semuanya. Saya Sri Widodo dari Surya Madinah Umroh, Haji Plus dan Halal Tour, dan bersama Ustadz Ali Faisal dari Pondok Pesantren Zaid bin Sabit Sukoharjo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti kalau kesalahan bisa kita koreksi bareng-bareng. Demikian dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam sama-sama.